Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel James K. Baiklah, untuk video kali ini langsung aja kita segera kelarkan pembahasan kita tentang Seiya Ultraman Blazer yang sudah tamat pada beberapa hari yang lalu. Yang dimana episode yang ke-25 ini berjudul Orang-orang yang Merangkul Bumi, atau bisa diartikan mereka yang memeluk bumi ya, atau bisa segala macam. Yang pasti itu adalah judul pada episode kali ini. Lanjut dari episode sebelumnya, ya dimana para tim Skat yang ada di dalam Asgard di luar angkasa pada akhirnya semuanya baik-baik saja ya. Ya meskipun agak mendapatkan beberapa damage, tapi mereka masih bisa untuk kembali ke bumi sambil membawa Blazer yang mati tepat di hadapan mereka. Sedangkan untuk si Val sendiri sudah berevolusi menjadi wujud kedua dari awal ia berevolusi di bulan menuju bumi. Setelah mereka sampai di bumi pun mereka jadi terpisah karena efek sistem Asgardiannya yang kurang stabil dengan atmosfer yang membuat Blazer jatuh di suatu tempat. Sedangkan untuk si Ashley sendiri harus kembali ke markasnya untuk diperbaiki. Yang pada akhirnya dengan beberapa staf yang seadanya itu pun harus menunggu selama 1 jam untuk bisa diperbaiki. Namun tiba-tiba bantuan yang entah dari mana muncul di hadapan para tim Skat, ya dimana dengan kedatangan mereka ini pun membantu mereka untuk mempersingkat perbaikan Ashley. Sedangkan untuk si Kapten Geto sendiri harus memeriksa dokter untuk pokoknya meminta bantuan dokter untuk memeriksa keadaan tubuhnya yang semakin memburuk itu. Tetapi pada nyatanya si Kapten Geto ini menuju ke Blazer berada untuk mengucapkan terima kasih untuk bertarung demi bumi yang mereka cintai ini. Tetapi siapa sangka di balik kematian Blazer pun masih memiliki kesadaran, sambil pertama kalinya si Blazer ini berbicara langsung kepada si Kapten Geto. Wah, gak disangka banget bahwa sudah mati saja dia masih memiliki kesadaran untuk tetap bertarung. Ini mengingatkan referensi dengan Seiya Nexus di episode 24 yang berjudul Pahlawan. Si Nexus yang sudah mati masih memiliki kesadaran meskipun cuma setengah. Yang pada akhirnya si Kapten Geto pun mengambil resiko penuh untuk melindungi planet yang mereka cintai itu. Ya meskipun dia harus berbohong lagi pada wakil Kapten Teruaki. Ya meskipun gak selalu berbohong ya, mungkin demi menjaga identitas agar mereka tidak khawatir. Tetapi intinya dalam komunikasi tersebut Kapten Geto menyerahkan seluruh komandonya kepada wakil Teruaki dengan alasan dia tidak bisa bertarung untuk beristirahat total atas saran dokter. Ya, ini atas karangan Kapten Geto untuk menunggu waktu yang lebih lama lagi. Ya pada akhirnya si Kapten Geto pun berubah jadi Blazer untuk sekali lagi agar bisa melawan Valoran bersama Blazer. Yang kali ini jangan sampai terlepas antara ikatan mereka berdua. Lanjut dalam pertempuran melawan Valoran dengan dengan armornya si Blazer, yaitu Vidrant Armor, tetap tidak mempan yang menjadi nerf pertama pada episode terakhir ini. Yang pada akhirnya diberi bantuan atau bala bantuan dari Asgard yang sudah diperbaiki secara singkat berkat bantuan staf tambahan agar tetap terjaga bumi yang mereka cintai dari ancaman berbahaya. Meski begitu, tetap saja mereka jadi kesulitannya karena Valnya sudah berevolusi ini yang membuat mereka jadi kesulitan untuk
menghabisi makhluk yang mengerikan. Sementara di tempat lain, si Amy yang ditangkap oleh anggota khusus atau agen dari kakek itu, tetapi dalam beberapa saat, intinya tidak begitu lama ya, dia diselamatkan oleh Pak Harno yang kali ini dia menjalani atas kehendaknya sendiri. Ditambah lagi, si Pak Harno itu sempat mengamankan buku hariannya ayahnya si Amy. Yang sebelumnya juga di episode 24 beliau mendapatkan buku harian di saat kakek-kakek itu membakar bukunya untuk menghilangkan bukti. Wah, masa tidak sangka yang pada akhirnya si Pak Harno ini mengikuti naluri tim SCAT atas kehendaknya sendiri. Karena selama ini tim SCAT ini menjalankan kehendaknya sendiri di luar komandonya Pak Harno, yang kali ini juga Pak Harno mengikuti hal yang sama seperti tim SCAT lakukan. Lalu pada akhirnya mereka berdua pun setelah Amy selamat berkat kedatangan Pak Harno disertakan pengawalnya, mereka pun menuju ke markasnya JJF, di mana kakek itu berada. Ya, meski begitu, si kakek ini merasa tidak nyaman dengan kedatangan mereka karena ingin mengacaukan rencana yang dibuat oleh kakek itu. Namun meski begitu, tetap diberi izin oleh atasannya si Pak Harno untuk meminta izin berbicara mengenai data rahasia V99, yang dimana singkatan dalam pembahasan si Amy adalah yang dimana sebelumnya di tahun 3 tahun yang lalu maksudnya, yang dimana sempat terjadi accident atau kecelakaan, yang dimana mereka menembak salah satu awak yang merupakan makhluk luar angkasa. Ya, meski begitu, dengan alasan kakek itu yang mengatakan bahwa kemungkinan objek asing itu atau UFO itu kedatangannya adalah untuk menginvasi bumi, yang dengan alasan itu membuat beliau itu memerintahkan bahwa hanya untuk menembak objek tersebut. Namun di balik pembahasan yang disampaikan oleh Amy, ya dimana kedatangan UFO tersebut itu ternyata bertujuan lain yang bukan untuk menginvasi bumi, tetapi untuk mencari dunia baru setelah tempat tinggal mereka itu seperti sudah tidak nyaman untuk ditinggali lagi. Yang pada akhirnya si wakil Kapten Theo Aki ini yang mendengarkan semua perkataan itu meminta Ashley untuk berkomunikasi dengan objek V99, karena di scan kedatangan file bentuk 2 itu juga Pak objek asing dari planet yang jauh yang berkaitan dengan monster itu, ternyata mereka mempersiapkan senjata terkuatnya untuk menghancurkan makhluk yang ada di bumi. Lalu dengan singkatan pesan yang disampaikan Ashley kepada objek tersebut, yang dimana dia mendapatkan pesan tentang yang mereka rasakan secara terputus-putus, yaitu antaranya tentang teman, senjata, planet cahaya, perjalanan, kemudian dunia baru, bahaya, hingga yang paling utama dalam pesanan yang sering sering mereka dapatkan dari V99 adalah rasa takut. Ya, ternyata selama ini mereka sudah saat menyerah bahwa kedatangan objek tersebut itu
untuk menginvasi bumi yang ternyata untuk mencari dunia baru mereka. Dan dengan insiden tersebut itu menjadi kesalahpahaman antara manusia dan juga alien yang ada di planet tersebut. Ya pada akhirnya mereka meminta kepada pasukan JJF termasuk seluruh dunia itu untuk menghentikan serangan mereka agar mereka bisa menyampaikan pesan ini dengan damai gitu. Ya, meski dengan kakek yang menyerahkan semua komandonya dengan tidak begitu ikhlas sih kalau tidak salah dalam penyampaian pendapatku. Jadi dimana untuk meminta atasan mereka untuk menghentikan serangan tersebut agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Meskipun dengan membatalkan seluruh serangan yang ada di seluruh dunia, termasuk Blizzard dan juga Asgeron yang sambil berkomunikasi itu, tetap aja ada serangan dari Valeron dan juga para objek itu terus menuju ke bumi. Yang padahalnya dengan kalimat jitu yang diberikan oleh Amy, yaitu masa depan, yang pada akhirnya objek tersebut berhenti dan kembali ke planet asal mereka atau mencari tempat tinggal baru yang lainnya. Dan dengan beginilah pada akhirnya mereka menemukan jalan keluarnya setelah kepergian objek UFO tersebut dengan kekuatan seadanya untuk mengalahkan Valeron. Apalagi dengan bentuk basicnya Blizzard itu menjadi kesulitan setelah dia melepaskan Fidran Armornya untuk bisa mencapai komunikasinya ke para objek UFO tersebut. Meski begitu, di balik kesulitan yang dihadapi Blizzard pun pada akhirnya dia mendapatkan kekuatan yang sangat di luar dugaan. Jadi mana di balik saluran kekuatan yang dimiliki oleh Kapten Gento, selain Blizzard di sini dia memiliki kekuatan ikatan anak dan juga ibunya yang senantiasa mendukungnya. Dan tidak hanya Kapten Gento tetapi juga Blizzard. Ya dimana disinilah tercipta finisher terbarunya Blizzard, yang dimana menjadikan finisher pada umumnya seperti ultra lainnya, yaitu Kosen pertamanya si Blizzard. Cuman tidak lupa dengan nama noraknya dari Kapten Gento yang secara off-screen, yang dimana finisher Blizzard tersebut dinamakan Blizzard Ray, yang menciptakan finisher yang cukup brutal untuk bisa mengalahkan Valeron yang pada akhirnya berhasil dimusnahkan. Wah, ternyata finisher Kosennya si Blizzard ini cukup brutal, seperti Special Ray-nya Ultraman di game Fighting Action Rebirth dan juga cheat wujud primitifnya, yang padanya mereka berhasil memenangkan pertempuran itu. Lalu di sini scan tersebut berakhir dengan kepergian kakek-kakek itu yang masih secara tidak jelas keberadaannya itu. Mungkin bisa dikatakan sebagai tokoh tambahan ya. Lalu beralih ke tim SCAD yang memandang ke langit sambil melihat asli yang sedang diperbaiki itu, tentang kemana penduduk V99 itu pergi setelah mereka datang ke bumi yang merasa kurang cocok untuk mereka tinggali. Yang pada akhirnya si Kapten Gento pun memperjelaskan untuk mencari tempat tinggal baru layaknya seperti Blizzard yang menuju ke lubang hitam atau segala macam itu untuk mencari dunia barunya mereka. Dan dengan gini cerita pada episode terakhirnya Blizzard berakhir sampai di sini. Oke, untuk episode 25 ini sangat cukup berkesan untuk ditonton ya. Ditambah lagi ada honorable scan yang dimana kita diperlihatkan tentang kematian
penduduk secara family friendly dengan sangat Farhan, yang ditambah lagi ada ending keluarga yang cukup menghangatkan untuk kita semuanya, bahwa pada akhirnya Kapten Gento bisa pulang ke rumah dengan keadaan sehat. Cuman yang menjadi pertanyaan, bagaimana Kapten Gento itu bisa sehat kembali setelah dia berubah menjadi Blazer untuk sekali laginya gitu. Masih kan tahu sih, kalau teman-teman semuanya tahu apa keberkahannya si Blazer dan juga Kapten Gento, silahkan kalian komen di bawah ini. Kemudian ada beberapa lagi ya yang lupa aku sampaikan ya. Pokoknya dalam pembicaraan si Emi ini ada kaitannya dengan Ashley yang bisa berkomunikasi dengan V99 atau objek UFO itu. Mungkin dengan kaitan puing objek yang mereka tembak sekitar 3 tahun yang lalu itu, padahal tidak memiliki senjata sama sekali atau tanpa senjata sama sekali, hanya sekedar mencari dunia barunya atau planet baru yang perlu mereka tinggali setelah planet asal mereka itu sudah tidak nyaman untuk ditinggali gitu. Jadi bisa jadi dengan objek puing yang dihancurkan oleh mereka atau JJF itu bisa dijadikan modifikasi untuk membuat unit yang bernama Asgeron, agar mereka bisa setara untuk mengalahkan makhluk monster yang datang dari luar bumi. Soalnya seperti Bazanga, Gilbaga, dan juga Farhan itu mereka benar-benar monster yang sulit dikalahkan untuk makhluk bumi. Makanya dengan kedatangan Blazer pun mereka jadi tertolong gitu. Cuman yang paling mirisnya juga bahwa beliau ini tidak ditangkap sama sekali oleh pihak yang berwajib, karena kekeliruan beliau yang ia perbuat sekitar 3 tahun yang lalu itu, atau beberapa tahun, yang dimana beliau memerintahkan bahwa hanya untuk menembak objek yang tidak ingin berperang itu. Sedangkan untuk si Pahano sendiri, pada akhirnya dia jadi sejalan dengan tim Skat, yang dimana dia menjalankan atas kehendaknya sendiri untuk melindungi orang di sekitarnya. Plus beliau ini juga salah satunya teman ayahnya si Emi yang sangat dekat pada waktu itu, ya pada akhirnya beliau pun turun tangan untuk menyelesaikan semua konflik yang ada yang sempat memanas itu. Next, untuk saja kita akan menantikan pembahasan Ultraman Arc yang bakalan tayang di pertengahan tahun ini. Ya meskipun masih belum diungkapkan, tapi kita akan nantikan debut pertamanya Ultraman Arc di awal Juli nantinya. Semoga kita bisa kembali membahas untuk mendapatkan fakta yang bisa kita dapatkan agar bisa mengetahui tentang sejarah Ultraman yang sudah terjadi. Baiklah, sekali lagi pada teman-teman semuanya ya sudah nonton video kali ini. Terima kasih ya, semoga info yang aku sampaikan ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan. Seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Serta jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube Darko Science untuk mendapatkan video yang terupdate. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua mengucapkan pada teman-teman itu terus beserta ada info yang kesampaikan itu salah dan juga ada yang tertinggal, mohon dimaafkan selesainya dan juga mohon koreksinya. Karena gua bukan makhluk sempurna dan yang seperti itu hanya seperti tahu on sementara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di next video.